Seperti ada jaring yang besar yang sedang mengarah pada Dion. Dion mengangkat kepala. Di atas kepalanya terdapat awan hitam. Air pun menetes di kelopak matanya, seperti sebuah petanda. Dion dengan cepat berjalan masuk ke perusahaannya. Dia pun melemparkan kunci pada satpam. Tidak peduli siapa yang menginginkan keluarganya hancur, dia tidak akan mengizinkannya. Jaya Wijaya Group adalah istananya. Dia tidak akan membiarkannya dengan mudah hancur. Setelah hal ini, tidak ada yang boleh ikut campur masalahnya dengan keluarga Tanusaputra. Dion tidak memikirkannya lagi, karena di dalam perusahaan ada banyak hal yang perlu dia lakukan. Tanda tangan, masih banyak proyek yang sedang menunggunya untuk diurus. Tidak ada hal yang mudah, terutama karena Dimas sekarang tidak ada di sisinya. Asisten barunya tidak begitu sesuai dengannya. Halo? Dion dengan ragu menerima telepon dari luar negeri. Sesuai logika, sekarang waktu Amerika adalah tengah malam. Waktu ini ada masalah penting apa? Bukankah masalah Jenny menjadi pewaris sudah terselesaikan? Masih ada masalah apa? Katakanlah, jangan menghabiskan waktuku. Dion melihat orang di dalam layar. Biasanya ekspresinya yang selalu terlihat seperti mafia pun disimpan. Dia pun terlihat sangat serius. Aku barusan pergi melihat Dita. Menyadari dia sudah hilang. Pengawal di villa juga hilang. Orang berkulit hitam itu mengatakan bahasa Indonesia dengan lancar. Walaupun dia tidak begitu jelas kegunaan wanita itu, namun dia merasakan hal ini sangatlah penting. Dion mengerutkan dahi. Membuat semua orang di villa hilang dan tidak bisa dihubungi, menunjukkan orang ini tidaklah mudah. Dion berkata, "Kamu segera pergi menyelidiki keberadaan Jenny." Dia terlalu benar-benar meremehkan wanita itu. Setelah menutup telepon dan membereskan masalahnya, Dion pun teringat Dimas yang ada di rumah sakit. Belakangan ini dia selalu bolak-balik ke rumah sakit. Hujan begitu deras. Di luar jendela terlihat begitu kabur. Begitu banyak masalah yang terjadi membuatnya merasa tersiksa. Di depan sepertinya terjadi kecelakaan. Mobil pun melaju perlahan. Akhirnya karena terlalu banyak mobil pun membuat jalanan macet dan tidak bisa berbalik. Udara di mobil juga sangat sesak. Dion pun langsung turun dari mobil. Supir terburu-buru ikut turun ke mobil. Dari mobil mengeluarkan payung untuk Dion. Walaupun begitu, air hujan masih terhembus oleh angin hingga ke wajahnya. Dia dengan mengayunkan tangannya agar supir tidak perlu mengikutinya. Dion berjalan ke arah area terjadi kecelakaan itu. Polisi belum sampai. Cuaca yang mendung, Dion menyadari wanita itu. Tinggi dan kurus, memakai kemeja putih, celana hitam, memakai anting, bibir yang tipis, dengan dingin melihat mobil yang mengeluarkan suara. Wanita itu terlihat begitu dingin dan dengan cepat suara mobil pun menghilang. Mereka sedang menunggu kedatangan polisi. Wanita ini sekali dia temui pasti tidak akan melupakannya. Jadi saat Dion teringat, dia bernama Niko. Di masa kuliah, dia adalah orang yang membuatnya untuk tidak mendekati Jenny. Dimas dulunya pernah menyelidikinya. Identitasnya sangat belit, tidak menyelidiki dengan seksama, namun pastinya ada hubungannya dengan pemerintahan. Namun dia terlihat sangat rendah diri, juga sangat tenang. Orang biasa tidak akan menyadarinya. Tidak dipungkiri, Dion juga adalah pria yang hebat. Langit yang gelap, Dion yang mengenakan setelan biru, barusan Dion berdiri tegak.
Dia pun berhasil menarik perhatian Nico. Dan juga ada wanita yang turun dari mobil, menyapa pria ini, ataupun berkata sepatah dan dua kata patah. Mereka berdua pun menganggukkan kepala, termasuk menyapa. Dengar-dengar saat itu Nico dan Jenny pulang ke Amerika bersama. Jika Nico di sini, maka Jenny juga ada di sini. Setelah polisi yang mengendarai sepeda motor datang, mobil pun mulai dipindahkan. Dion berbalik dengan cepat, hujan pun menutupi bayangan Dion. Nico berbalik menelpon. Jenny, barusan aku bertemu dengan Dion. Dia juga melihatku. Jenny pun berkata, "Di mana kamu bertemu dengannya?" "Di jembatan. Aku mengalami kecelakaan." "Kecelakaan? Kamu tidak apa-apa kan? Kirimkan lokasimu padaku. Aku segera ke sana." Jenny yang mendengar ini pun syok. Jujur, Nico sudah menemaninya melewati banyak hal. Dialah yang paling penting. Yang lainnya benar-benar tidak penting. Nico yang mendengar ucapan Jenny pun tertawa, menenangkannya dan menutup. Dion sudah naik ke mobil. Air pun terkena ke mobil. Dion pun membuka jasnya yang basah, berkata pada supir, "Ayo, jalan." Tidak dipungkiri, kekuatan di Amerika sangat kuat. Dalam waktu pendek, orang berkulit hitam pun menelponnya. Dia tahu jika sekarang Jenny adalah pewaris keluarganya. Terhadap jejaknya, keluarganya akan menutupinya dengan baik. "Bos, pengintai kami 1 jam yang lalu melihat Jenny keluar masuk perusahaannya. Pesawat juga tidak terlihat ada informasinya," ucap orang itu. Dion mengucap mata dan berkata, "Mike, intai terus dia." Mike pun mengatakan oke dan menutup telepon. Nico sudah kembali dan Jenny malah ada di Amerika. Mereka berdua ada masalah apa? Dion tidak ingin mengetahui masalah percintaan orang-orang. Dia saja belum menyelesaikan masalahnya sendiri. Dion pun dengan cepat menyudahi pemikirannya itu. Dengan cepat mereka sudah sampai di rumah sakit. Dimas masih tidak sadarkan diri karena terlalu disiksa dan polisi juga sampai di tempat. Dion melihat orang yang memakai baju polisi, dia pun mengerutkan dahi. Merasa polisi dari kota Tanusa Putra tidak bisa dia atur. Dan Pak Surya yang sudah mendapatkan banyak keuntungan darinya sekarang sudah dipindahkan. Kepala polisi yang baru adalah orang susah diatur. Dia tidak menerima sogokan. Dion merasa ada yang salah, namun dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sebenarnya siapa yang menangkap Dimas malam itu? Sebenarnya dari mana keluar orang ketiga ini? Awalnya dia masih mengira itu adalah Jenny. Namun sekarang dia di Amerika. Seharusnya tidak mungkin mengurus ini. Dion berpikir lalu menelpon asistennya. "Mike, kamu selidiki untuk apa Nico datang kemari?"